Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Pahalanya orang yang qiyam waktu Ramadan karena iman dan karena ihtisab. Artinya qiyam itu di antaranya adalah sholat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berdiri untuk sholat. Dan prakteknya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ketika malamnya Ramadan itu beliau tidak dihabiskan waktunya untuk sholat saja. Tetap ada istirahatnya, tetap ada sahurnya. Kemudian juga bahkan ada pemberangkatan jamaahnya, isi-isi Ramadannya beliau. Ada istighosah di Badar. Ini malam semua ini. Ini malamnya Ramadan. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfi minal malaikati murtifin. Ini di malam Ramadan. Badar itu berapa itu? Masya Allah. Maka dari situlah para ulama banyak yang mengartikan qoma itu adalah menghidupkan amalan secara menyeluruh dengan tanpa mengurangi penyempurnaan dalam menunaikan kewajiban. Seperti telah kita terangkan berulang kali bahwa Ramadan itu yang teristimewanya adalah puasanya. Malamnya itu adalah anugerah. Malamnya itu adalah fadilah. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mencontohkan qiyam Ramadan. Faradallahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu au kama jaa fil hadits. Allah telah memfardukan atas kalian puasa Ramadan dan aku telah mencontohkan, aku telah menyunahkan untuk kalian untuk buat malamnya Ramadan tempat untuk meningkatkan amal. Maka kalau orang mengartikan qoma dengan arti hanya sholat, mengartikan sholat itu tidak salah. Tapi kalau hanya sholat, itu pengertian yang tidak tuntas. Pengertian yang tidak tuntas belum dilihat dari kehidupan Nabi dalam kenyataan malam-malam Ramadan beliau gunakan untuk apa? Termasuk untuk ceramah juga. Ini yang beliau sabdakan kebanyakan di dalam bulan Ramadan atau di awal Ramadan, di tengahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan, beliau menyemangati di dalam buat amalan pada malamnya Ramadan min ghairi ayyamurahum bi'azimatin, tanpa beliau memerintahkan kepada mereka bi'azimatin, dengan tanpa beliau memerintahkan kepada mereka dengan azimatin, 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 dengan tanpa beliau memerintahkan kepada mereka dengan azimatin
kewajiban, kan sebagai kewajiban, sebagai kesunahan. Tsumma yaqulu, kemudian beliau bersabda, man qama ramadhana, barang siapa qiyam Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan karena cari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu berupa dosa dia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abdurrahman radhiyallahu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan bi fadlihi, beliau telah menyebutkan Ramadan bi fadlihi dengan lebihnya Ramadan, utamanya Ramadan, ala syuhuri mengungguli bulan-bulan yang lain. Faqal, maka beliau bersabda, man qama ramadhana, barang siapa buat amalan pada malamnya Ramadan, imanan wahtisaba, imanan wahtisaba, karena iman dan karena mengharapkan pahala, kharaja min dunubihi, maka dia akan keluar dari dosa-dosa dia, kayaumi waladatu ummuh, seperti hari ibu dia melahirkan dia. Rawahun Nasa'i wa qala hadza khata' wa sawabu annahu min Abi Hurairah. Menurut penelitiannya Imam Nasa'i, yang benar dari Abdurrahman, bukan dari Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat lahu, punyanya Imam Nasa'i, mestinya begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah, farada, telah mengfardukan siyam Ramadan, puasa Ramadan, wa sanantu, dan aku telah menyunahkan, aku telah mencontohkan lakum kepada kalian, qiyamahu, qiyam Ramadan, buat amalan kebaikan pada malam Ramadan. Faman shamahu, maka barang siapa mempuasai Ramadan, wa qamahu, dan menghidupkan malamnya Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban, kharaja min dunubihi, maka dia akan keluar dari dosa-dosa dia, kayaumi waladat ummuh, seperti hari ibu dia melahirkan dia. Wa taqaddama, dan telah lalu fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, walaysa 'abdun, dan tidak ada seorang hamba pun mukmin yang beriman, yusalli fi lailatin, yang dia salat di satu malamnya Ramadan, malam keberapa aja ini, illa kataballahu lahu, mesti Allah akan menulis untuknya alfan wa khamsami'ati hasanatin, 1500 kebaikan, fi kulli sajdatin, dengan setiap sujud. Kalau setiap sujudnya 1500, berarti sholatnya juga 1500. Seperti yang telah kita terangkan, sujud itu diartikan dengan arti sholat, karena ibadah dalam mazhab Syafi'i enggak ada ibadah itu sujud tok, itu enggak ada. Mesti ada gandengannya dengan takbiratul ihram, gandengannya dengan salam. Enggak ada sujud tok. Wa bana lahu baitan, dan Allah akan bangunkan untuk dia baitan, satu istana, fil jannati, di surga, min yaqutatin hamra, yang terbuat dari batu yakut berwarna merah, laha sittuna alfa babin, yang pintu tadi, yang rumah tadi mempunyai 60 pintu, bikulli babin minha, setiap pintu dari 60.000 pintu, qasrun min dhahabin, ada istana yang terbuat dari emas, muasyakhun, yang dipinggiri, yang dihiasi, bi yaqutatin hamra, dengan batu yakut yang berwarna merah. Suatu hari, seperti biasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengabsen masyarakat Madinah sholat subuhnya, karena memang terkenal sekali Sayyidina Umar itu sering menekankan lagi, dan itulah yang beliau bawa sampai beliau menjelang wafat. Jadi selepas iman itu tidak ada pendidikan, tidak ada arahan dalam Islam yang lebih penting melebihi sholat.
Khususon yang terutama sholat 5 waktu. Semua mujahadah yang di bulan Ramadan ataupun luar Ramadan itu tidak sebanding dengan sholat. Sholat adalah yang terpenting selepas iman. Nah, kadang-kadang orang tuh malam begadang katanya wiridan, terus sholat subuhnya waktu duha, ini malah dosa kan ya. Itu ketinggalan sholat jamaah subuh itu lebih mahal melebihi sholat malam sepanjang malam. Itu di Ramadan dan di luar Ramadan. Maka Sayyidina Umar tafakut. Sayyidina Umar mengabsen. Dan tafakutnya adalah bagian dari yang dicontohkan oleh para anbiya, yang dicontohkan Sayyidul Anbiya. Orang itu dicari, eneng kok gak neng program itu? Ada enggak dalam program itu? Kita ini punya ayam aja kita absen, berapa biji, berapa ekor. Masa manusia enggak kita absen? Nah. Maka ada laporan Sulaiman enggak hadir sholat jamaah subuh. Bukan enggak sholat subuh loh ya, enggak hadir sholat jamaah subuh. Itu ditafsiri oleh kebanyakan atau banyak ulama, maksudnya saking ngantuknya itu begitu masuk waktu subuh langsung sholat terus bangkong. Nah. Maka Sayyidina Umar langsung datang ke rumahnya Sulaiman. Kemana Sulaiman kok enggak ikut sholat jamaah subuh? Maka dijawab bahwa sepanjang malam sholat malam, begitu adzan subuh nggak kuat ikut sholat jamaah di masjid. Maka Sayyidina Umar mengatakan, dan pengataan Sayyidina Umar adalah pemahaman agama, saya lebih senang Sulaiman sholat jamaah di masjid walaupun malamnya semuanya nggak tahajud. Berjamaah itu lebih mahal melebihi semalam suntuk sholat tahajud tapi ketinggalan jamaah subuh. Kadang-kadang orang itu sholat sunnah wajib, begitu sholat jamaah tidak diperhatikan. Itu namanya takdimul muhim alal aham, mendahulukan yang penting melebihi yang terpenting. Umpama bisa dikumpulkan, itulah kesempurnaan. Kalau enggak, yang terpenting itulah yang dikerjakan. Ada orang punya istri dan punya kambing, bebarengan dua-duanya sakit. Ya bagusnya istrinya diobati, kemudian kambingnya diobati. Tapi kalau nggak bisa dikumpulkan, kalau dia ngobati kambingnya, istrinya mati. Kalau ngobati istrinya mati, kalau istrinya diobati, kambingnya mati, mestinya dia milih istrinya tuh. Wong ini penerus generasi dia. Ini adalah ibunya anak-anak dia. Kalau begini ini orang banyak paham. Kadang banyak paham. Nah, orang yang diperhatikan di bawahnya sholat 5 waktu, mendahulukan mujahadah yang lain, itu namanya orang kebalik-balik. Seperti orang anaknya sakit dan kambingnya sakit, kambingnya diobatkan dulu, akhirnya anaknya mati. Akhirnya dia menyesal, ternyata anaknya nggak bisa digantikan oleh kambing. Mau punya kambing 1 juta nggak bisa menggantikan anaknya yang mati. Diandaikan orang itu hidupnya full sholat sunnah semua, nggak cukup untuk lepas dari hisab sholat 5 waktu. Kalau dia nggak sholat 5 waktu loh maksudnya, sholat sunnah full tapi nggak sholat 5 waktu. Sebaliknya, kalau orang sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, dia nggak pernah sholat sunnah sama sekali, masuk surga. Yang sudah sering kita katakan, ada seorang sahabat minta diarahkan oleh Nabi untuk diterangkan yang wajib-wajib saja. Maka oleh Nabi diterangkan, apakah selepas ini masih ada wajib? Enggak, illa ang tatawwa, kecuali kalau kamu buat amalan sunnah. Enggak ya Rasulullah, saya hanya akan mengamalkan yang wajib tok saja. Maka akhirnya Nabi bersabda, kalau orang tadi bicara konsekuen, memang akan disiplin
menunaikan semua kewajiban, Allah akan masukkan dia ke surga bersama para siddiqin dan para syuhada. Jadi kalau kita ini melaksanakan yang wajib, wajib itu artinya kan pasti di antara artinya. Kita ini menjadi pasti masuk surga, gitu loh. Tapi kalau kita mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah, kita pasti dapat pahala kalau selepas wajibnya ditunaikan. Jadi kalau wajib itu kepastian keuntungan itu dalam menunaikan kewajiban. Menunaikan kesunahan itu keuntungannya tergantung wajibnya sudah ditunaikan atau belum. Di posisi sunnah itu kalau dalam bahasa kita, posisi amalan yang hukumnya sunnah adalah seperti kerja lembur. Banyak bonus, tapi kalau orang pengennya kejar lembur dok, sementara kerjaan kewajiban dia nggak ditunaikan, dia nggak akan diterima sebagai pekerja. Kamu dapat bonus itu kan karena kamu sudah terdaftar sebagai pekerja pokok, akhirnya kamu dapat gaji pokok. Bonus-bonus itu adalah karena kamu dapat pekerjaan di situ, akhirnya kamu diberi kesempatan untuk cari kerja lembur, dapat bonus lagi. Nggak ada kerja hanya bonus tok, itu nggak ada. Ya, posisi amalan-amalan yang hukumnya sunnah itu adalah untuk menghiasi wajib, menyempurnakan kalau ada tambal-tambalannya. Maka kalau wajibnya itu nggak ditunaikan, yang disempurnakan itu apa? Ini wanya masjid ini ya. Ini kewajiban masjid wanya, ada tiangnya, ada atapnya. Kewajiban bangunan ada tiangnya, ada atapnya, ada talangnya. Terus posisi sunnah itu adalah wanya lampunya. Posisi sunnah itu adalah pengeras suaranya. Posisi sunnah itu adalah catnya. Lah kalau masjidnya itu nggak ada, mau masang lampunya itu di mana? Ngecatnya itu yang mau dicat itu apanya? Maka Ramadan ini penting, tinggal beberapa hari lagi. Jangan salah di dalam menata yang terpenting itu apa. Itulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang orang tuh dengan tetangganya begitu sopan, begitu akrab, itu bagus, bagian dari amal agama. Tapi dengan ayah ibunya bahasanya bahasa yang tidak sopan. Ini akhirnya pintu surga yang pasti yaitu ayah ibu ditinggal untuk yang di bawahnya yaitu rukun tetangga. Nah, rukun tetangga berantakan keluarga. Nah, maka dalam agama yang terpenting adalah rukun iman, rukun Islam. Ini pondasinya agama itu. Baru yang lainnya sebesar apapun namanya amal di bawahnya ini. Namanya aja rukun, rukun itu tiang. Ini sepakat nggak ada ikhtilaf antara umat Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, zahadat di situ diterangkan ada rukun iman yang 6 itu untuk menjabarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Dan kita perlu penjabarannya urusan sholat, zakat, puasa, haji benar-benar rukun iman dan rukun Islam itu bisa kita kerjakan terdahulu melebihi semua yang wajib. Lepas itu baru kewajiban-kewajiban yang lain. Gimana? Sepakat ya? Nah, ini sepakat ini. Ya. Jangan sampai rukun iman, rukun Islam nggak pernah dimudzakarahkan, malah ngomong-ngomong yang di bawahnya itu lebih dipentingkan melebihi rukun iman, rukun Islam. Itu namanya tidak paham masuk surga itu tergantung pada rukun iman, rukun Islam. Yang lainnya itu posisinya di bawahnya itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
أفد علينا يا الله من بركاتك ورحمتك وهدايتك وتأييدك أفد علينا يا الله من بركاتك ورحمتك وهدايتك وتأييدك أفد علينا من بركات المشايخ من بركات الأولياء من بركات أولياء التسع من بركات الأئمة من بركات الأئمة المذاهب الأربعة من بركات المحدثين من بركات الأئمة المحدثين أصحاب الكتب الستة أفد علينا يا الله من بركات سحاب رسولك أجمعين أفد علينا يا الله من بركات الأنبياء والمرسلين أفد علينا من بركات سيد المرسلين اللهم ما أعطيت في هذا الشهر المبارك عبادك الصالحين عبادك المقبولين من مغفرة ورحمة وهداية وفضل وعتق من النار وليلة القدر ومنانك أخرى يا الله منها علينا يا الله منها علينا بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم اللهم سدد حطانا اللهم سدد حطانا علمنا الحكمة كما علمت أنبياءك ورسلك وسيد رسلك يا الله علمنا الحكمة وفقنا لما تحب وترضاه من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.